Hai everyone, kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Atau kalau orang Inggris nyebutnya past simple tense, tinggal dibalik aja sih, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di video sebelumnya juga, kita sudah membahas tentang simple present tense. Nah sekarang giliran kita bahas yang past. Lalu, apa bedanya present dan past ini? Tapi kok sama-sama simple ya? Oke, kita lihat dulu ya apa fungsi si simple past tense ini biar bisa ngebedain kedua hal yang mirip tapi beda itu. Simple past tense sendiri punya beberapa fungsi atau kegunaan. Namun, yang paling utama adalah kita harus menggunakan simple past tense saat berbicara tentang tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. So first and foremost is to talk about something that happened in the past. Kalau dalam bahasa Inggris, masalah waktu ini sangat menentukan bentuk kalimat yang akan kita ucapkan. Beda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kata kerjanya bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan waktu terjadinya hal tersebut. Teman-teman pasti di sekolah juga sudah pernah ngapalin kata-kata misalnya go, went, gone, eat, ate, eaten. Sama-sama pergi atau sama-sama makan, kok bentuknya bisa beda ya? Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu, kita harus menyesuaikan kata kerja berdasarkan waktu kejadian dari apa yang sedang dibicarakan tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata kerjanya nggak berubah ya. Meskipun terjadinya sekarang, kemarin, tahun depan, atau tahun lalu. Palingan cuma ditambah keterangan waktu seperti kemarin, tahun lalu, dan lain sebagainya. Tapi kata kerjanya sendiri itu tetap. Kalau makan ya tetap makan, kalau pergi ya tetap pergi. Meski hal tersebut terjadi di saat sekarang ini, atau kemarin, atau bahkan tahun lalu. Contoh kalimat dari simple past tense ini adalah I went to the beach with my family last weekend. Karena kejadiannya di akhir pekan lalu, maka verbnya jadi went, bukan go. Kegunaan simple past tense yang kedua adalah to talk about a wish, atau untuk membicarakan tentang angan-angan. Bukan mimpi ya, beda. Kalau mimpi atau cita-cita itu a dream. Kalau a wish atau angan-angan itu yang dimaksud di sini adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah I wish I was with you now. Atau misalnya I wish you were here yang sering kita dengar di lagu misalnya. Nah, maksudnya di sini adalah andai saja aku sedang sama kamu sekarang. Tapi kenyataannya tuh enggak, mereka lagi berada di tempat yang berbeda. Nah, misalnya seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah I wish-nya ini selalu simple present ya. Yang membuat ini menjadi sebuah pengandaian adalah simple past yang ada di belakangnya, yaitu I was with you. Jadi I wish-nya tetap simple present, simple past-nya adalah klausa di belakang I wish. Nah, expression seperti ini sering sekali diungkapkan dalam bahasa Inggris. Jadi, mohon teman-teman perhatikan ya. I wish I was with you now. Bukan I wish I am with you ya. Lalu, kita juga bisa menggunakan past tense ini untuk being polite, atau biar ucapan kita terdengar lebih sopan. Contohnya adalah, I hoped you would be able to help me. Kalau ini berharap yang mungkin terjadi nih, beda dengan yang sebelumnya ya. Tapi pakai past tense biar kedengaran lebih sopan gitu. Karena kita mau minta bantuan kan ceritanya kepada orang lain. Bisa aja sih kita bilang, I hope you will be able to help me. Tapi itu kurang sopan. Mau minta tolong tapi kesannya malah nyuruh kalau pakainya simple present. Jadi kita bisa pakai simple past tense untuk menghaluskan kalimat kita. Bentuk kata kerja lampau ini ada dua, yaitu regular dan irregular. Untuk regular verbnya sendiri biasanya hanya ditambah ed atau d di belakang base formnya. Misalnya call menjadi called, want menjadi wanted, like menjadi liked, hate menjadi hated, accept menjadi accepted, eliminate menjadi eliminated, dan follow menjadi followed. Yang agak tricky adalah irregular verbnya. Seperti misalnya be menjadi was atau were, tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya singular, ya be-nya menjadi was. Kalau subjeknya plural, past tense-nya menggunakan were. Lalu buy menjadi bought, choose menjadi chose, come menjadi came, eat menjadi ate, feel menjadi felt, kemudian get menjadi got. Ini hanya beberapa contoh saja ya.
Teman-teman bisa mencari lebih banyak contoh lagi di internet atau di dalam kamus. Oke, kemudian formulanya. Seperti namanya, formulanya pun simple banget. Dan ini lebih simple daripada simple present. Kalau ini, apapun subjeknya, verbnya pasti pakai verb 2. Contohnya seperti ini. I went to the beach yesterday. You went to the beach yesterday. They went to the beach yesterday. We went to the beach yesterday. He went to the beach yesterday. She went to the beach yesterday. Anna went to the beach yesterday. Anna and Andy went to the beach yesterday. Jadi untuk kalimat positif, verbnya selalu sama. Untuk simple past tense ini ya. Mau subjeknya itu I, you, they, we, he, she, it, singular, or plural, semuanya tetap menggunakan verb 2. Nah, itu tadi yang menggunakan action verb ya. Kalau yang menggunakan to be, itu kalau singular kita pakai was, kalau plural diikuti dengan were. Contohnya seperti ini. I was at the beach yesterday. You were at the beach yesterday. They were at the beach yesterday. We were at the beach yesterday. He was at the beach yesterday. She was at the beach yesterday. Anna was at the beach yesterday. Anna and Andy were at the beach yesterday. Kemudian untuk membuat kalimat negatifnya, kita butuh bantuan auxiliary did. Dan juga negasinya yaitu not. Kemudian diikuti dengan base form atau verb 1. Jadi past tense-nya bukan berada di verbnya kalau untuk negatif, tapi pindah ke auxiliary-nya, yaitu did-nya. Contohnya seperti ini. I did not go. You did not go. They did not go. We did not go. He didn't go. She didn't go. It did not go. Anna did not go. Anna and Andy did not go. Jadi go-nya tetap semua sama. Subjeknya apapun itu, verb-nya tetap bentuk pertama ya, base form-nya. Kemudian yang menjadi past adalah auxiliary-nya, yaitu did-nya. Kalau yang simple present tense kan I do not go, ini tinggal diganti aja do-nya menjadi did, karena ya ini simple past tense. Kemudian untuk membuat kalimat negatif dengan menggunakan to be. Kalau subjeknya singular, diikuti dengan was, kemudian not. Kalau subjeknya plural, diikuti dengan were, kemudian not. Gampang ya, jadi kalimat positif tadi tinggal ditambahin not aja. Selebihnya tetap sama. I was not here, you were not here, they were not here, we were not here, he was not here, she was not here, it was not here, Anna was not here, Anna and Andy were not here. Lalu sekarang gimana caranya bikin pertanyaan dengan simple past tense? Ini cukup gampang juga. Jadi did-nya tadi ditaruh di depan, kemudian diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan base form atau verb 1. Contohnya seperti ini. Did I want that? Did you want that? Did we want that? Did they want that? Did he want that? Did she want that? Did it want that? Did Anna want that? Did Anna and Andy want that? Jadi, apapun subjeknya, auxiliary-nya tetap did ya. Selalu did, dan verb-nya selalu verb 1. Jadi tidak perlu ditambah ed atau d lagi, atau menggunakan past form kayak misalnya ate gitu. Did you ate? Nggak gitu ya, tapi did you eat gitu. Lalu untuk to be-nya. Ini gampang juga, tinggal mindahin was and were-nya ke depan, kemudian diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan adjective atau noun. Contohnya adalah sebagai berikut. Was I here before? Were you here before? Were we here before? Were they here before? Was he here before? Was she here before? Was it here before? Was Anna here before? Were Anna and Andy here before? Jadi, kalau subjeknya itu singular, kita pakai was. Was I. Kalau subjeknya plural, misalnya we, itu menjadi were we. Nah, you ini dimanapun berada, dia dianggapnya sebagai plural ya. Meskipun misalnya, kamu ini hanya satu orang, itu tetap dianggapnya pakai plural. Karena kalian pun pakainya tetap you, gitu. Nah, yang terakhir,
Untuk membuat kalimat tanya menggunakan 5W1H, ini tinggal ditaruh aja di depan what, where, why, when, who, how-nya. Kemudian diikuti dengan auxiliary, did, lalu diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan base form atau verb 1. Contohnya seperti ini. What did he wear? Where did she go? Why did you like her? When did they get here? Nah, hati-hati dengan who. Satu-satunya yang tidak menggunakan auxiliary adalah who. Jadi dia menggunakan verb 2 tanpa menggunakan auxiliary. Contohnya seperti ini. Who cleaned the house? Kemudian kalau how seperti W yang lain, how did we do that? Jadi yang beda hanya who saja ya. Okay, that's it for simple past tense. Let me know if you have any questions. Thank you for watching this video and I will see you on the next one. Bye-bye!